apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis? Sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai tertentu dikaitkan dengan aspirasinya. Dan lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik oligarki karena dianggap dapat meraih kekuatan maksimal untuk pemenangan pilkada. Guys, kita ketemu lagi ya. Masih hari Jumat 12 Februari 2021 di Afternoon Tea. Tentu paling nikmat sambil menyeruput secangkir teh ya. Nah, ini ada berita menarik guys, dilansir oleh CNN Indonesia Kamis kemarin, judulnya Gubernur Lemhanas sindir dinasti politik di Pilkada 2020. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dalam seminar Pilkada Serentak dan Konstelasi Politik di daerah di kantor Lemhanas Jakarta Kamis 11 Februari mengatakan begini, ya. Fenomena dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan. Jadi intinya menurut Pak Agus nih, dinasti politik ini membuat demokrasi kita mandek ya, tidak mengalami kemajuan. Nah, Agus mengaku bahwa Lemhanas ini melihat fenomena menarik dari perolehan hasil pilkada yang berlangsung, yaitu menguatnya dinasti politik ya. Hal ini bisa dilihat dari hasil sistem informasi dan rekapitulasi KPU ya, yang menunjukkan 55 kandidat dari 124 kandidat atau 44% terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat. Ih, gede banget ya, 44%, hampir setengah. Nah ini pertanyaan gue ya, apakah Gibran di Solo dan Bobi di Medan ini termasuk dalam yang 55 ini? Kayaknya sih masuk ya. Akibat fenomena dinasti politik, ini kita lanjut ya beritanya, ujar Pak Agus, rekrutmen politik hanya dikuasai sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Ya, jadi oligarki ternyata bukan cuma di pusat ya, tapi juga masuk sampai ke daerah. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi. Itu artinya dalam memilih pemimpin rakyat punya kesempatan untuk berpartisipasi langsung. Baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif di level nasional maupun juga di level daerah. Nah guys, kita tahu ya, tanggal 9 Desember itu telah dilaksanakan pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Jadi kayaknya banyak tuh ya di antara daerah-daerah ini yang ada dinasti politiknya. Nah, Pak Agus melanjutkan, fenomena lain yang gak kalah menarik adalah kuatnya praktek politik uang. Parah ya. Bawaslu ini menangani 104 dugaan politik uang pada pilkada Desember kemarin, tersebar di 19 provinsi. Gila ya. Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah dan Riau. Parah. Ya. Terkait dengan politik uang, Pak Agus bilang begini, politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia. Karena akan memengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subjektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi misinya pembangunan jangka panjang. Betul sekali, ya dengan politik uang ini lama-lama demokrasi kita keropos dan hancur, ya. Nah, Pak Agus menilai ya pilkada serentak juga ternyata diwarnai dengan politisasi aparatur sipil negara. Indikasinya 21 kasus ya pelanggaran netralitas ASN. Dampaknya apa ya? Ini juga bersifat jangka panjang nih. Karena akan memengaruhi manajemen abdi negara yang tidak lagi berdasarkan profesionalisme tapi kedekatan personal terhadap pejabat-pejabat publik yang terpilih. Ya, ini yang berbahaya. Nah, lalu Pak Agus nih mencoba untuk membaca potensi ke depan ya atau memprediksi ini ke depan seperti apa. Nah, beliau mengatakan begini. Ini ada pertanyaan, ini pertanyaan reflektif sebenarnya. Apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis
Sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai tertentu dikaitkan dengan aspirasinya. Dan lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik oligarki karena dianggap dapat meraih kekuatan maksimal untuk pemenangan pilkada. Nah, guys, pertanyaan reflektif dari Pak Agus ini menurut gua penting banget kita renungkan sebagai bangsa yang sudah memilih jalan demokrasi. Ya, karena sejatinya ya, sebenarnya partai politik itu adalah satu instrumen demokrasi, guys, yang fungsinya adalah mengagregasi. Mengagregasi itu gampangnya apa ya? Menyatukan orang-orang yang punya aspirasi ideologis tertentu. Jadi harusnya tuh partai politik tuh dasarnya ideologis. Artinya gua nih misalnya, gua memilih partai tertentu itu harusnya lebih karena gua ngerasa secara ideologis dia lebih deket sama gua. Ya lebih cocok sama yang gua anut. Harusnya kayak gitu, guys. Ini yang dimaksudkan oleh Pak Agus. Tapi kemudian yang terjadi kan nggak gitu. Ya, tadi karena apa? Politik dinasti ya kan ya, jadi figuritas ya. Kemudian politik uang itu kan, kemudian jadi transaksional. Nah, akibatnya apa tadi? Afiliasi ideologis ini kemudian luntur, hilang, dan politik kita lebih diwarnai oleh transaksi, ya, oleh figuritas yang semuanya dimensinya adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek. Nah guys, jujur ya, gue tuh salut nih sama statement-statement Pak Agus Wijoyo ya. Menurut gue nih putra pahlawan revolusi ini ya, beliau kan putra dari Majen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo ya. Ini adalah salah satu jenderal cerdas ya yang kita punya, dahsyat ya. Nah, dari statement Pak Agus tadi, kita lihat nih ya, Pilkada serentak 2020 aja nih yang cuma melibatkan 270 daerah tuh syarat problem ya. Tadi kan dinasti politik, politik uang, politisasi ASN. Sekarang gua ajak lu ngebayangin. Ini kan kayaknya pemerintah sama parlemen ini hampir sepakat ya bahwa pilkada itu ya akan digabungkan serentak di 2024 ya. Ingat bersama Pilpres dan Pileg. Nah, kebayang gak sama lu tuh kisruhnya kayak apa ya? Karena menurut gua nih nanti ya, di samping tadi 3 persoalan yang sudah diangkat Pak Agus, dinasti politik, politik uang, politisasi ASN ya, ini akan ada yang lain-lain nih ya. Beberapa ya gua angkat. Pertama, kalau nggak ada pilkada 2022-2023, maka gubernur, bupati, wali kota akan digantikan PLT kan, bener nggak? Sampai 2024. Nah, kalau kedudukan mereka sebagai kepala daerah itu bisa digantikan PLT. Karena kepala daerah itu kan definisinya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tapi jangan lupa guys, yang lebih esensial gubernur, bupati, wali kota adalah elected official. Pejabat-pejabat yang mendapatkan mandat lewat proses demokrasi, lewat proses pemilu. Jadi logikanya mereka hanya boleh mengakhiri masa jabatannya kemudian menyerahkannya kepada penggantinya yang setara. Iya dong, yang setara yang dipilih lewat proses demokratis. Nah, kalau itu tidak dilakukan, jabatan mereka diakhiri dan mereka menyerahkan jabatannya kepada pengganti yang merupakan PLT yang ditunjuk pemerintah pusat tidak lewat proses demokrasi. Artinya apa? Demokrasi secara praktis mati. Itu notes yang pertama. Yang kedua guys, ini masalah kapasitas dari penyelenggara pemilu. Ini sudah ada pernyataan dari PLT Ketua KPU Pak Ilham Saputra. Ya dia mengatakan begini, sangat berat bagi KPU kalau pilkada serentak itu di waktu yang sama nanti tahun 2024. Ya jangan lupa ya itu bersama dengan Pilpres dan Pileg ya lagi ya. Gue ingetin lagi nih. Nah tahun 2019 yang lalu aja tuh ya Pilpres sama Pileg disatuin. Gak pakai pilkada-pilkadaan ya. Itu ada ratusan ya hampir 1000 itu petugas KPPS yang wafat. Karena apa? Kelelahan ya, diduga karena kelelahan. Nah belum lagi nih guys dalam konteks ini. Ini kan biasanya pilkada tuh rawan banget apa? Sengketa kan? Lu bayangin tadi berapa ya? Sekian ratus itu diajuin misalnya ada sekian banyak yang sengketa. Belum lagi sengketa Pilpres atau Pileg gitu ya. Diajuin semua serentak ke MK. Emang MK sanggup ngambil keputusan yang berkualitas dalam waktu singkat? Nah itu persoalan. Yang kedua tadi kapasitas ya. Nah yang ketiga ini adalah daya dukung aparat keamanan ya.
Kalau kayak sekarang nih, pilkada itu dilakukan di tahun-tahun yang berbeda ya, dibagi ya, 2020, 2022, ya 2023, itu apa, kekuatan aparat keamanan akan bisa fokus ya kan, sepertiga, 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 gampangnya gitu. Tapi ketika disatukan guys, lo bayangin ya, aparat keamanan tuh harus berbagi 416 kabupaten, 98 kota, 34 provinsi. Nah lo ya, bagi deh ya. Gue nggak yakin proses pengamanan, pengawalan pemilu dengan seluruh tahapannya guys, itu bisa dilakukan dengan berkualitas ya. Karena bagaimanapun aparat kita pasti punya keterbatasan. Nah, satu lagi nih catatan gue yang juga penting guys. Kalau dipaksakan di 2024 itu seluruh pilkada bersamaan dengan pilpres dan pileg itu bahaya. Begini guys. Kalau kita lihat pilkada nih dilakukan tidak serentak dengan nasional ya, maka pilkada itu adalah sebuah sarana di mana isu-isu lokal itu diangkat, di mana narasi-narasi setempat itu kemudian diperdebatkan, disuarakan dan kemudian dikontestasikan. Iya kan? Ya, masing-masing daerah kan punya isu sendiri, ya kan? Punya masalah-masalah sendiri dan akhirnya itu calon-calon kepala daerah, calon-calon gubernur, bupati dan wali kota itu akan berdebat dalam konteks isu-isu lokal itu. Dan ini yang menarik dan ini esensi dari pilkada. Tapi kemudian lu bayangin kalau dia diserentakkan dengan nasional guys, itu bahaya. Pasti ya, gue yakin tuh isu-isu lokal itu akan tenggelam dengan isu nasional. Iya dong, ini ada pilpres, pileg, kemudian pilkada serentak. Emang orang mikirin pilkada? Kagak. Fokus orang pada apa? Pada pilpres itu. Jadi akhirnya pilkada itu tidak lagi punya fungsi, bisa memegang fungsi tadi, tempat mengaktualisasikan isu-isu lokal yang sedang berkembang. Nah kalau gitu ngapain ada pilkada? Nah guys, ini gue dengar dari informasi yang gue baca ya. Setahu gue dari informasi yang gue baca ya, Filipina ya tetangga kita ini sudah menerapkan ini. Ya, pemilu kepala daerahnya itu dilakukan serentak dengan pemilu nasional. Dan mereka merasakan ini. Isu-isu lokal itu hilang ya di dalam diskusi-diskusi di seputar pilkada. Dan ini mereka sesalkan. Nah guys, dengan catatan-catatan itu ya kayaknya nih menurut gua pemerintah dan parlemen harus berpikir ulang. Are you sure pilkada serentak 2024? Ya kalau bahasa anak sekarang sumpah lu. Itu aja guys dari gua ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.